Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Saya Ali Fauzan, mahasiswa STIB Depok, kelas HES 2021A, ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah Keseharian. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi dari referensi buku dari Ustadz Dr. Oni Sahroni MA. Judul bukunya ialah Fikih Muamalah Kontemporer. Akan menjelaskan atau menyampaikan salah satu dari judul buku beliau, yakni Adab dalam Berhutang. Beliau menyampaikan materi atau menyampaikan suatu ilmunya itu dengan menjawab pertanyaan dari jamaahnya. Jadi ada yang bertanya kepada Ustadz Oni, "Ustadz, berhutang kadang menjadi kebiasaan atau kebutuhan sehingga terlilit utang dalam beberapa kesempatan. Mohon penjelasan dari Ustadz terkait adab dalam meminjam dan berhutang." Dijawab oleh Ustadz Oni, berhutang itu diperkenankan dalam Islam. Dibolehkan dalam Islam sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW ishtara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin warahanahu dir'an min hadidin. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Artinya berhutang ini dibolehkan dalam Islam karena Rasulullah SAW juga mencontohkan, Rasulullah SAW juga mengerjakan. Jadi boleh berhutang. Namun di dalam kitab ini Ustadz Oni menjelaskan beberapa adab. Jadi ada 4 adab dan akhlak dalam berhutang. Yang pertama, pihak yang menghutangi atau kreditor disebutnya, ketika ia menemukan saudaranya membutuhkan pinjaman, maka ia harus segera membantunya. Ia harus segera memberikan pinjaman jika ia butuh pinjaman. Di mana membantu orang lain yang membutuhkan itu termasuk daripada tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan juga takwa, dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan juga pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Jadi yang pertama ini Ustadz Oni menjelaskan bahwasannya jika ada yang membutuhkan dan dia butuh pinjaman atau butuh bantuan kita, maka kita harus segera membantunya. Pihak yang sekiranya dia punya, pihak yang memiliki, punya sedikit yang harus ia bagi, maka ia harus membantunya. Lalu yang kedua, kreditor atau pihak yang meminjamkan tadi, yang menghutangi, itu tidak boleh mengambil imbalan bersyarat atas jasa pinjamannya. Misalnya si Hasan meminjam uang 10 juta kepada si Budi yang mempersyaratkan pengembaliannya melebihi pokok pinjaman. Maka kelebihan atau imbalannya tersebut itu termasuk dalam riba atau disebut riba, dan itu riba itu diharamkan kecuali atas dasar niat yang berhutang. Yang berhutang ketika ia melunasinya dengan ada kelebihan, dengan ia maksud untuk memberikan rasa terima kasihnya kepada yang menghutangi karena ia telah membantunya, maka itu diperbolehkan. Lalu yang ketiga, pihak yang meminjam atau pihak yang berhutang
itu boleh berhutang, boleh minjam, tetapi dengan niat, dengan ada iktikad mampu untuk melunasinya, mampu untuk menunaikan hutangnya pada masa atau waktu yang disepakati. Jadi apabila ia berhutang namun dia tidak ada niatan, tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan untuk melunasinya, maka itu tidak diperbolehkan. Lalu yang keempat, semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan finansial dan fasilitas dalam batas standar atau sederhana dan tidak berlebihan, agar tidak menyebabkan defisit dan juga hutang. Nah, dalam buku ini Ustadz Oni ingin menjelaskan bahwasannya kita hidup di dunia itu harus dengan kesederhanaan. Maksudnya tidak berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi intinya kita dalam berhutang itu boleh berhutang, boleh kita meminta bantuan kepada orang. Namun perlu juga diperhatikan bahwasanya dalam berhutang juga itu terdapat adab-adab dan akhlak-akhlak seperti yang dijelaskan dalam buku Fikih Muamalah Kontemporer yang ditulis oleh Ustadz Dr. Oni Sahroni MA. Barakallahu fi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.